Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Pandu, kalau kemudian virus mungkin tidak akan bisa hilang, virus corona mungkin tidak akan bisa hilang sesuai dengan pernyataan WHO. Kalau kemudian cara kita menangani pandemi ini tetap dengan cara seperti ini, perilaku masyarakat tetap dengan cara seperti ini, apakah mungkin kalau nanti virus benar-benar tidak hilang, kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan tetap secara keseluruhan masyarakatnya sehat, Pak Pandu? Ya, kalau seperti ini sekarang kita sebagai masyarakat tidak peduli, bahkan malah menjadi juga pemerintah lebih banyak berperan aktif, itu akan menyebabkan nanti banyak gelombang di negara kita. Nanti ada gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat. Yang kita takutkan adalah seperti pengalaman di Spanyol 10-100 tahun yang lalu, itu gelombang ketiganya itu jauh lebih tinggi daripada gelombang pertama. Dan ini membuat benar-benar terdampak sekali sehingga baru menyadarkan masyarakat bahwa betapa pentingnya masyarakat itu mengubah perilakunya supaya tidak terinfeksi dan bisa menekan virus ini agar tidak menularkan pada masyarakat yang lain. Dan inilah yang kita harus mulai sadarkan mulai sekarang sebelum kita melakukan pelonggaran pembatasan tadi, tapi bukan berarti kita melonggarkan, tapi meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan memberikan peran masyarakat mengambil alih untuk melindungi mereka sendiri dan bergerak untuk mengubah perilaku yang memang seharusnya kita lakukan seperti itu. Bung Abed, jadi sebenarnya kalau Anda dari sisi pemerintah melihat bagaimana sih cara hidup masyarakat saat ini, apakah sudah sesuai yang jadi harapan pemerintah, terutama Pak Presiden? Ya tentu kalau dilihat dari itu belum sepenuhnya ya, karena seperti disampaikan tadi kita juga masih menemukan aktivitas-aktivitas yang punya risiko terkait di dalam penyebaran itu. Gitu. Jadi yang memang peran serta masyarakat itu menjadi satu tantangan besar. Dan kita tahu bahwa beberapa daerah yang secara efektif menggerakkan unsur-unsur organisasi di tingkat bawah itu menunjukkan satu kondisi yang cukup baik karena memang ada peran serta aktif masyarakatnya. Oleh sebab itu, seperti disampaikan, kita harus bersiap masuk ke tatanan kehidupan baru. Artinya kita bagaimana tetap bisa sehat dan produktif, dan tentu dengan praktek perilaku dan ketentuan-ketentuan yang harus disiapkan. Tapi begini, ya. Bagaimana dengan pandangan yang menyatakan bahwa masyarakat bisa jadi menyepelekan pandemi, menyepelekan virus corona karena selama ini pemerintah tidak tegas? Enggak juga ya, misalnya kalau dilihat di dalam itu enggak bisa kita simpulin semua seperti itu, tetapi juga memang harus kita akui informasi itu menjadi sangat penting gitu loh. Terutama misalnya di daerah-daerah yang selama ini misalnya dianggap mereka aman gitu ya. Oke, jadi menurut Anda bukan pemerintah yang tidak tegas, tapi informasinya yang kurang meluas, begitu? Iya, karena kan begini ya, pendekatan keamanan itu juga banyak diprotes orang gitu. Ya, jadi selalu di dalam pengelolaan negara itu kan akan begitu ya, selalu dinamis gitu. Artinya ada pendekatan-pendekatan yang memang menggunakan aturan-aturan hukum. Tetapi yang paling penting seperti sampaikan Profesor tadi itu muncul budaya baru, praktek baru di tingkat masyarakat gitu. Karena kalau nanti pendekatan kita atas nama tegas dan hukum ini, masa nanti dalam tatanan baru itu artinya banyak orang dipenjara kan gitu, atau banyak orang didenda gitu kan, jadi nggak tepat ya gitu. Oke. Ya, gitu. Begini, budaya satu hal, itu nanti jadi PR kita bersama, baik dari pemerintah dan juga dari masyarakat. Tapi begini, kalau kemudian beberapa waktu yang lalu saya berbincang dengan Yanuar Nugroho, mantan KSP, yang menyatakan bahwa oke, kalaupun misalkan kita harus berdamai dengan virus corona, ada beberapa syarat yang harus dilengkapi. Salah satunya adalah memastikan kesehatan masyarakat secara umum baik dan juga meningkatkan jumlah tes per hari. Nah, apakah ini sudah bisa dicapai pemerintah dalam waktu dekat kalau kemudian meminta masyarakat hidup berdamai dengan corona? Dan memang itu yang harus dikerjakan. Dan itu kan kayak playbook gitu, kayak buku yang harus yang memang harus dijalankan gitu. Makanya Pak Presiden mengatakan tes diperkuat, tracing diperkuat. Karena itu data standar di seluruh negara. Makanya pertanyaan kita ke para ahli juga gitu itu kalau nanti aktivitas masyarakat kita pulihkan sebagian gitu ya, sesuai dengan protokol,
seberapa banyak kebutuhan kita harus melakukan tes. Itu kan pertanyaannya kan harus bisa bergerak ke arah Nah, sana. itu justru itu Pak Presiden Ya. bilang seperti itu untuk jajarannya sendiri kan masyarakat jadi bertanya-tanya. Jadi sebenarnya kita mampu apa tidak kalau kemudian Presiden saja sampai harus mengeluarkan pernyataan seperti itu meningkatkan jumlah tes ke jajarannya sendiri yang memang anak buahnya sendiri. Enggak, kan ini kan ada isu yang enggak sesederhana itu. Maksudnya jumlah tes itu ditingkatkan terus itu udah pasti. Ya, kemudian juga tracing itu udah pasti. Tapi kebutuhan-kebutuhan kita itu kayak apa? Di tengah juga situasi negara lain itu terus meningkatkan. Saya beberapa waktu lalu bicara dengan dari Kedutaan Besar Singapura ya. Mereka sudah melonggarkan. Sampai akhir tahun target mereka itu per hari itu sampai 40.000. Artinya persaingan untuk mendapatkan berapa kebutuhan untuk tes itu juga tetap tinggi nanti di tingkat global. Oleh sebab itu kan kita menyusun perencanaan kebutuhan-kebutuhan kita itu kayak apa gitu. Makanya banyak orang mengatakan seolah-olah kita berhenti di angka 10.000 itu, padahal itu threshold yang harus dipenuhi dalam waktu yang beberapa waktu yang lalu Presiden mengatakan. Dan ini yang sedang terus kita penuhi dan tidak menutup kemungkinan untuk terus akan ditingkatkan gitu loh. Jadi nggak ada upaya sedikit pun untuk kita mengendorkan terkait dengan tes itu. Gitu. Jadi menurut saya itu satu pandangan yang beresiko ya, karena seperti jangan juga dianggap orang pemerintah itu nggak ngerti ada second wave, ada kemungkinan yang disampaikan oleh Pak Pandu third wave gitu loh. Pak Pandu, saya ingin mengutip cuitan Anda di Twitter pada pukul 19.05 tadi, beberapa saat sebelum kita memulai perbincangan di Sapa Indonesia Malam. Bunyinya begini, kenapa upaya peningkatan tes terkendala? Sejak awal layanan lab diagnostik sangat lemah, the weakest link dalam sistem kesehatan kita. Sejak tahun 2006, layanan lab dihapus dari struktur Kemenkes karena dianggap hanya pendukung, padahal penentu. Kepicikan terus dipertahankan. Bisa Anda terangkan apa maksud tweet Anda ini, Pak Pandu? Ya, ketika ada perubahan-perubahan restruktur dari Kemenkes, itu ada penutupan beberapa unit atau direktorat, yang terutama adalah yang saya sesalkan adalah direktorat untuk layanan testing atau laboratorium. Sehingga tidak ada lagi rencana yang bisa diselenggarakan untuk pemerintah menyiapkan atau memperkuat laboratorium dalam segi perencanaan atau dalam segi pengembangan. Itu yang menyebabkan ketika kita mau mengembangkan, mengakhiri masalah tuberkulosis pun yang akhirnya program yang mencari berpontang-panting untuk mengembangkan testing sendiri karena tidak ada lagi unit di Kemenkes yang seperti itu. Itu yang menjadi utama sekali bahwa kenapa kok layanan testing itu tidak diperkuat sehingga itu yang menjadi titik terlemah. Banyak pelayanan kesehatan kita jadi lemah karena laboratoriumnya sangat terbatas, tidak dihargai pekerja-pekerja laboran. Padahal pekerja-pekerja laboran itu adalah the hero yang tidak kelihatan, yang tidak tampil di muka, yang memberikan penentu apakah ini orang terinfeksi atau mendapat pengobatan seperti apa. Itu yang harus kita perbaiki. Reformasi kesehatan harus segera dimulai sekarang. Kalau enggak kita akan menjadi parah semakin tidak bisa mengendalikan masalah ini di masa mendatang. Bung Abed, tanggapan Anda dong? Pernyataan Presiden di rapat paripurna memang menegaskan kembali bahwa COVID harus menjadi momentum reformasi sektor kesehatan, gitu ya. Jadi kami juga sedang melis apa-apa saja isu-isu yang memang harus dibereskan, sembari misalnya perluasan tentang testing tadi, lab tadi itu terus dijalankan. Tetapi itu kan di dalam konteks merespon ya. Tetapi seperti disampaikan oleh Profesor tadi, lebih fundamental itu reformasi sektor kesehatan kita itu akan kita dorong seperti apa. Dan makanya di dalam rencana kerja pemerintah 2021, sektor kesehatan, reformasi sektor kesehatan adalah prioritas di dalam rencana kerja pemerintah. Oke, langsung dijawab oleh Bung Abed. Pak Pandu, tanggapannya lagi dong dengan jawaban Bung Abed. Ya, mudah-mudahan itu memang dilakukan secara serius. Saya belum melihat itu. Jadi ada restrukturasi dari Kemenkes sendiri dan juga memberikan peran yang lebih besar kepada non-pemerintah untuk bisa mengembangkan lab. Karena kemampuan pemerintah kan juga terbatas. Biarkan ini dilakukan oleh masyarakat atau swasta yang bisa mengembangkan kemampuan lab atau perguruan tinggi. Yang ini selama ini dilupakan perannya dalam pengembangan laboratorium. Oke, Bung Abed setuju ya? Ya, kalau kan kami juga seperti saya sampaikan tadi, soal lab, soal SDM, soal distribusi fasilitas dan lain sebagainya itu memang jadi isu yang ingin kami lihat juga sebenarnya di dalam reformasi yang dimaksud itu seperti apa gitu. Karena misalnya juga yang tadi disinggung, kita juga penguatan di kesehatan masyarakat itu menjadi satu
PR yang penting gitu loh. Karena itu bagian juga dari sistem kesehatan nasional kita. Oke, Bung Abed, satu pertanyaan terakhir. Kalau kemudian WHO menyatakan bahwa mungkin virus corona jenis baru ini tidak akan pernah hilang, Presiden juga sudah menyatakan bagaimanapun kita harus berdamai dengan virus corona. Tatanan kehidupan seperti apa yang diharapkan yang akan digelar oleh pemerintah, dijalankan oleh masyarakat, yang akan kita lakukan ketika nantinya kita harus hidup dengan apa yang kata orang the new normal. Bung Abed, silakan. Ya, terkait dengan ini tentu tatanan baru, praktek-praktek baru yang mengedepankan keamanan kita dari sisi kesehatan itu menjadi sangat penting. Tentu nanti bagaimana sektor-sektor yang ada itu harus kita tata, bagaimana informasi kita, termasuk juga memang nanti menjadi tantangan ini adalah bagaimana penyiapan sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dimaksud itu bukan untuk orang ya, tapi misalnya tadi misalnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tentu cuci tangan pasti butuh hand sanitizer atau pembersih tangan, pasti butuh masker dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kalaupun praktek-prakteknya ada, tetapi kemudian sumber dayanya nggak tersedia, ini juga kan tentu menjadi PR. Oleh sebab itu, pemenuhan sumber daya juga harus memang menjadi isu yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Pemberi kerja harus melakukan apa? Pemerintah harus melakukan apa? Di tingkat komunitas harus melakukan apa? Ini juga hal-hal yang nanti perlu dibicarakan secara serius. Nah, kami memang di dalam tahap ini selalu melihat lebih dekat bagaimana proses-proses menuju ke arah sana, gitu ya, indikator-indikator ke arah sana. Baik, jadi memang strategi dan juga keputusan yang jelas dari pemerintah dinanti, kerjasama yang baik dari masyarakat juga diharapkan supaya apapun yang terjadi nanti kita bisa keluar dari pandemi ini dengan kondisi yang baik-baik saja. Terima kasih sekali lagi Bung Abed Nego Tarigan dan juga Pak Pandu Riono sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi.